Alvin berhasil di take down oleh seorang Valve di sana. Lang juga berhasil mendapatkan 2 kali eliminasinya. Duelin di sana nggak cukup kuat, menyisakan seorang Lang dengan double. Game ketiga gue bisa ngeliat, tapi kalau kita ngelihat dari berbagai macam sisi, kita udah tahu bahwa ada tim The Pillars yang kita tahu sendiri, HamXD dan kawan-kawan cukup bermain cukup epic di beberapa pertandingan sebelumnya, dan kita ngeliat juga ada Tipit Gaming yang selalu melakukan yang namanya improvisasi di tiap turnamennya. Kita bisa ngeliat berapa kali mereka gagal, dan pada kali ini akhirnya mereka bisa menunjukkan kualitasnya waktu di turnamen kemarin gitu ya. Dimas sekarang dulunya dia dari komunitas, sekarang udah menjadi anak e-sport. Waduh, keren banget dari Mario dan kawan-kawan atau Sipit kawan-kawan. Ini dia. Kita lihat masalah tadi dari Sentosa juga Observe cukup balance menurut gua, dari Hayu, dari Aldi TV, dari teman-teman content creator yang berhasil masuk final juga mengamankan kawasan daerah Sentosa. Jika di kawasan Sentosa sebelah kanan itu juga sudah diisi oleh teman-teman dari tim EVOS. Dari EVOS ada Rasha, Lizard, Zack, dan juga Jujun. Waduh. Ini dia Rasha. Setelah Rasha ditinggalin sama Kiba dan Dudes, kali ini ada beberapa player yang out of radar menurut gua, karena gua nggak tahu ini Lizard siapa nih. Mungkin ini dari hasil salah satu hasil penyaringan atau bisa dibilang kayak penseleksian dari seorang coach Manai, karena beberapa kali gue sempat ngelihat Manai itu lagi coba mensortir player-player gitu. Dimana kali ini kayaknya udah menurut gua udah mateng banget. Dimana EVOS kalau tahu juga kemarin dia masuknya lewat jalur playoff. Kemarin dia waktu di fase grup sempat harus gugur di posisi ketiga melalui jalur playoff, dan kemarin dari tim EVOS berhasil lolos ke grand final melalui jalur playoff. Oke, kita bakal membahas tentang tim The Pillars, di mana HamXD sendiri merupakan salah satu tim dan juga individual yang selalu berprogres, tentunya nggak kalah dengan Sipit Gaming seperti yang udah gue bahas. Kita bisa tahu HamXD ini sempat kesulitan di awal ketika dia menjadi satu tim pro team, dan dia berubah yang tadinya dari yang namanya YouTuber menjadi pro player gitu. Jadi sempat mengalami kesulitan, tapi tetap percaya dengan adanya proses gitu ya. Sampai akhirnya mereka udah menjadi salah satu tim yang menurut gua patut sekali untuk waspadai gitu. Waspadai dari teman-teman dari tim The Pillars. Nah ini gitu dia, stay safe ya. Dengan beberapa perubahan roster juga, John, CV, dan Jun yang udah ditinggali oleh seorang Yan. Yang kemarin ada seorang Yan yang udah ke Eko duluan. Betul, ya, itu. Dengan roster terbaru mereka yang sekarang udah berada di Saudara Esports. Waduh, sebelum di Saudara Esports kalau gua nggak salah mereka ada di Dewa United ya? Ya, Dewa Stay Safe itu ternyata cuman kayak RK Academy aja. Gak resmi gitu di announce gitu. Oke. Sementara itu ada satu rotasi yang cukup baik dari tim Hayu, karena kalau kita lihat mereka tadi udah dapat sebagian dari daerah Sentosa. Yes, mereka udah dapetin setengahnya, harus membagi 2 dengan EVOS. Mereka nggak ambil yang namanya resiko untuk clash di awal, dan kali ini mereka bakal bertemu dengan tim Jet seharusnya, karena Jet udah ada di Mars Electric. Tapi pergerakan dari tim Hayu sendiri, mereka menghindari blue zone ini sambil coba melakukan sniping ke arah musuhnya gitu. Gue rasa ini bakal menjadi bahaya kalau misalkan tim EVO sendiri lebih memilih untuk melakukan checkpoint di daerah atas zipline ke arah Sentosa, karena udah pasti dipantekin ya. Iya, dari teman-teman dari tim Aldi TV yang kita ketahui juga kemarin Aldi TV ketika di group stage berhasil mengumpulkan 14 poin kill sendirian. Betul. Waduh, dengan sniper luar biasa. Apakah dia bakal menunjukkan aksi sniper lagi dari seorang Aldi TV kali ini tentunya, di mana di babak grand final tentunya dari setiap tim Nurga udah cukup matang, udah latihan keras untuk mempersiapkan diri mereka pada hari ini di grand final ini tentunya, di mana UHCS kali ini yang sang juara bertahan harus tumbang di babak kualifikasi kemarin dari tim Eko. Sayang banget ketika di kualifikasi Scrimmage round dia harus tumbang, di mana kita bakal pastinya hari ini bakal ada juara baru untuk UHCS season yang keempat tentu ya. Ya, siapapun yang menang di sini tentunya bakal menjadi pemenang perdana ya. Maksudnya perdana tuh salah satu pemenang yang berbeda dari sesi-sesi sebelumnya atau dari season sebelumnya gitu. Karena kalau kita ngomongin UHCS season pertama itu ada Boss Nightmare yang berhasil mendapatkan posisi 1. Lalu di kedua dan ketiga ada Eko Esports sebagai juara bertahan gitu ya. Iya, tapi sayang banget Eko-nya harus tumbang di babak qualifier. Tapi kita ini bakal ada terjadi fight antara Supra Bapak mungkin dan juga tim EVOS yang sedang melakukan rotasi. Mereka ke arah Picasso udah kelihatan satu player seorang Reckless. Silakan Bang Skylar. Rasha udah langsung melakukan sniping dan berhasil mendapatkan satu orang Reckless di sana, berhasil di take down dan bakal melakukan commit. Tapi harus hati-hati karena dari sisi tim SB sendiri sudah melakukan
covering fire untuk satu orang yang terkena knockdown yaitu Reckless. Ada tembakan ke arah bawah mengenai damage 1 dan 2 terhadap tim EVOS di sana. Immortal yang benar-benar immortal seharusnya kali ini karena berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya ya Pong. Ya ini dimana dari seorang Rasya dengan sniper yang memang cukup mengerikan banget dari beberapa game juga di grup stage sudah menampilkan aksi-aksi dari snipernya cukup mengerikan dari seorang Rasya. Tapi kita lihat di sini Supra Bapak yang tadi bertemu Evo, sekali dia ketemu lagi dengan tim e-sport lagi The Pillars, tapi The Pillars mungkin bakal melakukan fight dengan tim Amai Uwe kali ini Bang Skyla. Yes, sudah ada granat yang langsung dimasak, dilemparkan ke arah belakang. Ham XD harus mundur lebih dulu untuk melakukan covering terhadap temannya di sana, sementara Amai terkena granat yang cukup sakit, mengikis 60% HP-nya di sana. Masih coba ada tukar-tukaran damage dan tembakan, tapi Ian bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Ada sedikit penumpukan di daerah pick nih, Pong. Iya, daerah pick dimana ini masih zona pertama. Dari setiap tim gak mau memaksakan buru-buru untuk melakukan early fight karena bisa aja bakal mengundang third party jika lu melakukan fight ketika di early kayak gini. Contohnya kayak mereka misalnya fight nih antara Amai dan juga tadi The Pillars. Bisa saya Supra Bapak menjadi third party ataupun tim dari Mantap Kali yang sedang merotasi juga ke kawasan pick kali Bang Skyla. Yes, itu dia. Sementara Mantap Kali juga udah mulai sadar kalau ada tembak-tembakan tadi, karena kalau kita lihat pergerakannya cukup agresif ya. Mereka tahu ada arah tembakan di mana dan mereka coba melakukan scouting untuk mencari di mana keberadaan musuhnya ya, Pong. Waduh nih kita udah nontonnya udah sampai 7.000 lebih. Like-nya masih 2.000 yang lagi nonton. Jangan lupa dipencet tombol like, kita tembusin di game yang pertama 10.000 like. Yuk bisa, yuk langsung aja pencet tombol like sekarang. Di-share lagi ya teman-teman, dibagikan lagi ke komunitas kalian, Instagram, Facebook, TikTok, seluruhnya kalian bagikan sekarang juga live stream hari ini tentunya. Yes, ramaikan dan kita tembusin target kita 10.000 likes dulu. Jadi buat kalian yang lagi pada nonton 7.000 orang sekarang, gua kasih waktu untuk kalian 4 detik dari sekarang. 4, 3, 2, 1, pencet tombol like-nya dan thank you. Yang sudah menekan tombol like-nya. Dan ini kita lihat udah ada oleh seorang Mai Putra tentunya, di mana Kaldaji juga sudah ada. Di mana zona pertama juga udah mulai menyusut. Kali ini dari area pick-nya sudah terjadi penumpukan di setiap kompon, sudah ada di area rumah Sultan, rumah kayu bawah, rumah 3 pick, bahkan di area rumah Sabun pick juga sudah ada tim J Esports yang bakal melakukan defense di sini atau menjadi checkpoint mereka. Yes, game 1 seperti yang kita ketahuin ketika bermain sprint atau cup itu benar-benar bakal bermain secara pasif ya. Kita bisa ngeliat gimana cuman satu orang aja yang ke pick off dari early game gitu. Dan sisanya masih coba menahan. Dan kalau lu lihat penumpukan terjadi di daerah pick ini, artinya zona selanjutnya bakal ada di pick. Karena pergerakan dari teman-teman semua itu gue rasa ada beberapa yang sudah mendapatkan yang namanya pembaca zona gitu. Iya, atau info box tentunya. Tapi kita lihat tim Aldi TV, bahkan teman-teman dari tim nomor 6 atau Galang RA, mereka bermain cukup lama menahan di luar zona menurut gue ya. Oke, mereka mungkin menunggu zona kedua muncul untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Dibandingkan dengan tim-tim lain yang udah mengamankan titik tengah zona terlebih dahulu untuk menunggu teman-teman yang masih di luar zona. Sementara kita juga dari tim Sesipit juga udah memasuki kawasan Bima, tapi kita dari tim nomor 1 mereka dari Phoenix lah ya, mereka mengambil daerah mil atas. Apakah mil atas masih masuk ke drop zone berikutnya kali Bang Skala? Seharusnya enggak ya, karena gue ngeliatnya pasti di daerah pick ke bawah, ke daerah Kocinok sedikit gitu, atau di Kota Tua. Kota Tua betul. Dan udah ada tembakan di sini. Gimana tim MK bakal coba melakukan agresinya terhadap lawan yang ada di depan. Sudah dikeluarkan time turner ya cukup baik, tapi tidak berhasil menumbangkan satu orang pun di sana. Bakal coba untuk dicari lagi. Satu orang udah mulai masuk ke depan mencari di mana lawannya. Sudah kelihatan double vektor ya, ditembakkan ke sana. Waduh, kita lihat di sini tentunya. Kita lihat 1 poin eliminasi udah berhasil didapatkan teman-teman dari Mantap Kali. Tapi kita lihat udah ada 1 papa kalau dilakukan, tembakan dilakukan juga. Bakal terus melakukan spike-nya, tembak terus. Dan kita lihat juga yang dimana Magic Boy sang star shooter-nya. Tapi ada Irfan masih punya sebuah global untuk menahan damage dari musuhnya, dan ternyata jadi sport yang harus tumbang di posisi ke-11 di tangan teman-teman dari Mantap Kali. Ini dia anak-anaknya Bangke Mas pakai Z. Mas pakai Z bener-bener mantap kali kali ini, karena kita bisa ngeliat gimana Magic Boy dan juga Ming sudah melakukan agresi lagi terhadap satu tim yang coba masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Tapi ternyata seorang Zap berhasil di take down oleh seorang False dengan 5 poin eliminasi untuk tim Mantap Kali. 5 poin eliminasi di early game merupakan sebuah poin yang cukup bagus ya buat mereka. Kali ini hal yang cukup positif tentunya, masih zona kedua udah dapatkan 5 poin kill, lu tinggal main bener-bener kayak nunggu zona aja.
tinggal lu bertahan sampai top 3 minimal. Dan sementara kita lihat dari Aldi TV dan kawan-kawan juga udah mulai masuk ke area zona ya. Mungkin mereka bakal bertemu dengan tim nomor 6 juga yang sedang melakukan rotasi dari teman-teman Galang RA. Kali ini kita lihat ini dia Werlang atau seorang Galang masih coba untuk menantu lebih dahulu. Galang dan teman-temannya udah langsung memberikan informasi kepada teman-temannya kalau di depan udah ada satu squad yang udah melihat mereka. Ini Galang nampaknya dalam berbahaya banget. Galang harus melewati jalur lain untuk masuk ke zona berikutnya. Kita lihat juga zona kedua udah mulai menyusut kali ini, di mana dari tim-tim di luar zona seperti Galang, Spaceship dan kawan-kawan harus cepat-cepat atau buru-buru masuk ke dalam zona selanjutnya. Ini dia, mantap kali juga. Dengan 5 poin eliminasi bakal coba mengamankan kawasan rumah bolong pik kali ini Bang. Kalau kita ngeliat dari mantap kali sendiri, Pong, kayak mereka nggak nurunin yang namanya tempo yang mereka miliki gitu. Kalau misalkan mereka ada di tengah zona, mereka bakal coba defense. Tapi kalau nggak ada, mereka bakal tetap moving untuk coba mencari di mana inti zonanya. Sementara dari Val sendiri sudah coba melakukan penyisiran perimeter di daerah pertahanan mereka. Oke, sudah ada tembakan di sini. Seorang Jiko Stanley berhasil mendapatkan 1 orang. Werlang juga berhasil mendapatkan Indra. Menyisakan 3 orang dari tim Hayu di sini yang sudah menambangkan 2 orang juga di sana. Bakal coba langsung di commit. 1 orang sudah di end. Sementara Werlang bakal coba untuk melakukan covering fire terhadap teman-temannya sambil melakukan recovery terhadap 1 orang yang terknockdown ya, Pong. Iya, tentunya Yakuza X kali ini mencoba untuk melakukan raskah di mana dari tim Aldi TV yang udah mengamankan zona terlebih dahulu dan ternyata gagal melakukan defense. Ternyata serangan dari tim Galang cukup kuat. Beberapa granat dilemparkan lagi ke arah Jiko Stanley yang dimana di sisi lain tim Ryuka juga sedang bertemu dengan teman-teman dari tim Amai. Tapi kita juga ini Raka terus menerus melempar granat ke atas. Kali ini 4 melawan 2. Werlang udah masuk. MB40 di tangan Aldi TV tumbang di posisi ke-10, menyisakan 9 tim lagi. Dan ternyata Amai GT juga dipulangkan ke lobby di tangan teman-teman dari Ryuka Gaming Clan Skyla. Yes, 3 poin eliminasi dan masuk ke dalam zona selanjutnya. Bukan kabar yang terlalu buluk tentunya karena sudah masuk di late game juga. Sementara itu tim MK sudah mulai bergerak lagi masuk ke dalam zona selanjutnya lagi. Mereka melakukan rotasi. Sementara tim dari SB sendiri coba memberikan 1 damage yang cukup besar di sana. Tapi seorang Rasya berhasil mendapatkan 1 backstep terhadap lawannya. Seorang Rasya dengan double baretanya dan dengan bareta dan juga dengan karnya ya. Iya, berhasil menumbangkan 2 orang ya, Pong. 2 orang dari ini bocil kematian kita, Evo, Rasya yang baru di-announce kemarin. Tentunya lebih bergebu-gebu semangat mereka ketika udah main satu tempat itu. Chemistry mereka lebih menyatu tentunya dari tim Evo. Semoga dari tim Evo bisa memberikan hasil yang terbaik untuk hari ini. Sementara Spaceship bermain cukup defensif, benar-benar main nunggu di luar zona untuk menunggu zona selanjutnya muncul kali ini. Dan kita lihat dari teman-teman dari The Pillars juga udah mengamankan titik tengah zonanya dan membagi 2 posisi. Kali ini satunya untuk memantau daerah area Riverside, satu lagi dari arah Peak dari Chelsea dan juga Map Putra kali Bang Skyla. Yes, kalau kita lihat dari segi mappingnya sendiri, beberapa titik itu sudah berhasil dikuasai sama tim-tim yang coba bertahan gitu. Sementara ada tim yang masih di luar zona, ada tim SES dan juga tim dari Werlang itu. Mereka masih coba untuk masuk ke dalam zona, tapi komponnya udah mulai menipis nih. Karena masing-masing tempat yang aman sudah ditempatin sama beberapa tim yang udah ada di dalam zona duluan, Pong. Iya, tentunya. Tapi dia masih bisa nempatin satu kompon, mungkin area rumah sabun di area Peak masih kosong juga, bisa ambil purpose juga. Masih banyak juga tempat-tempat yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Stacy. Tapi penonton udah 15.000, kenapa like-nya masih 5.000 nih kawan-kawan? Pencet lagi tombol like-nya, kita tembusin 10.000 like di game pertama kali ini. Yuk, langsung aja dipencet ya, Pong, tombol like-nya gitu, biar makin seru, makin rame dan juga tentunya gak kalah serunya dengan pertandingan yang kemarin karena ini adalah Grand Final. Grand Final. Siapa yang bakal membawa pulang hadiah sebesar 50 juta rupiah? Ini dia zona terakhir berada di pihak teman-teman The Pillars tentunya. Sementara Supra Bapak yang kemarin cukup barbar rumahnya kali ini bakal bermain sedikit pasif, tapi Rasya kembali mendapatkan 1 poin di sana. Di seorang Egan, Rasya kali ini dengan Bareta di combo dengan SPD cukup sakit tentunya. Tapi satu player dari tim Galang RA yang terjatuh juga
masih berhasil di revive. Sementara Sipit di sana terkena down gitu saja. Apakah Sipit masih bisa di revive? Sementara Phoenix Light juga udah mulai masuk ke dalam zonanya. Bakal terjadi fight kali ini Bang Skyla. Yes, di mana The Pillar sendiri udah membagi dua posisi bertahannya. HamXD dan kawan-kawan bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Di mana HamXD mulai bergerak langsung di tempat yang cukup terbuka, tapi hanya mengenai satu damage dari seorang Aiko KW yang berhasil di cover oleh seorang Mai Putra dan juga Chelsea. Sementara EVOS yang sudah mendengar ada tengkaran di daerah atas bakal coba untuk melakukan backstabbing karena mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus masuk, mereka harus segera bergerak dan menumbangkan lawan yang ada di depan mereka karena tidak ada jalan lain, Nepong. Tentunya kita juga di sini dari Stacy bakal coba melakukan rush ke arah teman-teman dari tim Ryuka. 3 versus 4. Sipit menjatuhkan Not Your Mind. Bakal langsung di rush ke Sipit dengan double bareta. Dennis juga bakal maju kali di Bang Skyla. Yes, di mana Dennis juga udah melakukan covering fire-nya tapi bakal langsung agresif karena udah ada double vector yang udah dipegang. Granat dilempar ke daerah atas hampir saja mengenai satu orang tapi Sipit ya ternyata berhasil di pick off menggunakan double bareta ya di sana. Sementara Dennis dengan double vector yang kurang efektif karena jarak yang cukup jauh. It's now or never. Bakal langsung dihajar. Terkena headshot di sana. Not Your Mind bakal tumbang dan tidak bisa diselamatkan karena Zona sudah menggigit. Zona sangat sakit Tepong. Satu orang lagi berhasil ditumbangkan di sana. Langsung ditembakin dengan double vector ya dan Phoenix Legend berhasil dieliminasi begitu saja. Langsung ditembakin. EVOS Junior di posisi ke-7 menyisakan satu orang dari lawannya. 3 lawan 1. Rangga bakal digempur habis-habisan dan tidak bisa bertahan lagi ya Pong. Wow, nice banget teman-teman dari tim Stacy berhasil mengumpulkan 3 poin eliminasi menumbangkan tim Ryuka. EVOS JR pun harus tumbang, tapi kita lihat di sini zona terakhir Warrior bakal pecah. Teman-teman mantap kali masih bertahan hingga ke zona kelima kali tentunya di depan mereka udah teman-teman dari tim Galang Ra. Kali tentunya 3 melawan 4 tentunya. 4 di mana MK sudah memiliki 5 poin eliminasi yang tentunya menjadi dukungan moral untuk mereka. Gimana caranya mereka harus lebih ngebus lagi karena 4 orang di sini bakal kesulitan. Langsung ada tembakan 1 orang karena Jafra di sana. Mings bakal melakukan covering fire untuk teman-teman yang masih ada di dalam zona, mencoba mendelay pergerakan dari lawannya. Mings juga udah mulai bergerak mencari lagi di mana masih berputar sedikit kebingungan karena di kanan juga ada musuh. Sementara Jatra harus terkena down dari sisi lain dan ditembakin begitu saja oleh seorang Mings. Cukup sekarat, zona mulai menggigit, zonanya mulai jahat dan dipulangkan ke lobby di posisi kelima. Sementara MK masih survive, masih harus menahan gempuran dari tim The Pillars dan juga lainnya. Ra, Apin berhasil di take down oleh seorang Valve di sana. Lang juga berhasil mendapatkan 2 poin eliminasinya. Duelin di sana nggak cukup kuat, menyisakan seorang Lang dengan double baretanya di sini menghadapi gempuran dari tim. Mantap kali menyisakan 3 tim di sini di mana tim The Pillars masih lengkap 5 orang Epong. Kali The Pillars 4 orang tersisa. Apakah mereka bisa mendapatkan buyanya pada match pertama kali ini yang dimana Chelsea menjatuhkan satu player. Ian bakal maju ke depan, berhasil memulangkan mantap kali, menyisakan Ses Dennis. Apakah bisa dan buya untuk The Pillars kali ini tentunya. The Pillars bermain dengan sangat objektif dan dengan sangat rapi ya Pong ya. Kita bisa ngeliat gimana mereka nggak mau terlalu agresif. Mereka belajar dari pengalaman. Mereka sudah coba berulang kali untuk bermain agresif dan gagal. Dan pada kesempatan